Voltagers? Yang di rumah mana suaranya? Kita siap memuji Tuhan, amin. Yang siap katakan I'm ready. Come on, mari sama-sama kita bertepuk tangan ya. Haleluya. Come on. Ayo kita berikan ekspresi kita yang terbaik memuji Tuhan ya. Haleluya. God is my joy. Sing with me. Unending love in Calvary. Show me amazing grace. Fears are gone and darkness fades in the light of your love. Come on. Tepuk tanganmu Voltagers. You came to me. You came to mend my broken heart. Give me a joyful heart. Yes, I found my place in Savior's grace. Found freedom. Tangannya bisa seperti ini Voltagers. God is my joy. God is my joy. With the music, I will praise you. Dancing the beat of your love. By the power of your freedom. Dancing the beat of your love. Hallelujah. You came to mend my broken heart. Give me a joyful heart. Amen. I found my place in Savior's grace. Found freedom in your grace. Lambaikan tanganmu. God is my joy. Are you ready to jump, Voltagers? Is my Here we go. With the music, I will praise you. Dancing the beat of your love. By the power of your freedom. Dancing the beat of your love. Sing over me. Oh, oh, over me. I know your love is always over me. One more time. Oh, oh, over me. Your love is over. Sekali lagi tangannya bisa seperti ini ya. Sing over me. Oh, oh, over me. I know your love is always over me. Over me. Oh, over me. Yang siap menari bagi Tuhan. I'm free to dance. Yes, nari buat Tuhan kita ya. Yes, yes. Gerakan kakimu, tanganmu Voltagers. Sambil jump sama-sama. 1, 2, 3, jump. Haleluya. Kita nyanyi sekali lagi dengan penuh sukacita. With the music. With the music, I will praise you. Dancing the beat of your love. By the power of your freedom. Dan sekali lagi ya. With the music, I will praise you. Dancing the beat of your love. By the power of your freedom. Dancing the beat of your love. Katakan haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kita lebih antusias memuji Tuhan, amin. Yeah. Kita nyanyi buat Tuhan kita. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita. kau buang
tepuk tangan ya. Come on. Kau taruh lagu baru dalam hati. Mulut kami bersorak. Are you ready to jump? Here we go. Jump, jump. Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji Tuhan. Yes, God. Sukacita rohmu hadir di sini. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Kita akan nyanyi sama-sama buat Tuhan ya. Teman-teman yang ada di rumah, Voltagers yang ada di rumah, boleh nanti ikut gaya-gaya kakak yang ada di sini. Are you ready, Voltagers? Say yes. Yes. Okay. Are you ready? Tangannya boleh seperti ini. And 1, 2, 3. La 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 la. La 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 la. Sekali lagi. La 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 la. La 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 la. Kali ini teman-teman Voltagers nyanyi ya di rumah sambil tepuk tangan. Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Yes, God, sukacitamu hadir di setiap kami, Lord. Sambil lompat, go! Dan ku menari memuji di hadapanmu, Yesus. Sukacita sekali lagi dari hatiku. 1, 2, 3. Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu, Yesus. Sukacita rohmu hadir di sini. Kita nyanyi bareng lagi ya. Come on. La 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 la. La 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 la. Tambah keras lagi dong. La 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 la. Amin. Rohmu hadir di sini. Yes. Boleh apa keringatnya? Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Amin. Katakan kanan kirinya, nothing is impossible, Lord. Yes. Nyanyi sama-sama. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you. Tepuk tangannya mana, come on. Through you, blindness are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Yeah. Haleluya. Kami datang dengan hati kami, Tuhan. Katakan, not gonna live by what I see.
setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Jamah setiap hati kami. Biarkan Kau jadikan kami indah di mata-Mu. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Kami mau belajar taat di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang padamu. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Kami berikan segalanya bagi-Mu Tuhan. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan kami indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut
setia kepadamu. Jadikan ku indah, jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seturut karyamu Yesus, oh dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari lebih tinggi lagi angkat hatimu. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, Taat dan setia. taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia. Taat dan setia, Taat dan setia. taat dan setia, Taat dan setia kepadamu. taat dan setia kepadamu Tuhan. Urapi hati kami mendengar suaramu, pribadi, lepas pribadi, masing-masing memiliki rema yang berbeda, tapi mendengar dari firman Tuhan yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari ya Tuhan, Engkau berkarya di dalam hati setiap kami, anak-anak yang Kau kasihi, anak-anak yang mencintai Engkau. Kau ciptakan kami dengan tujuan yang mulia dan kami mau hidup di dalamnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you kakak-kakak PAW. Hari ini masih dalam ibadah online, tetapi Kak Arli percaya kalian tetap semangat ya. Suatu saat nanti kita pasti akan bisa bertemu langsung dan Kak Arli akan nantikan itu. Kita akan sama-sama beribadah di gedung gereja ya. Buka dengan Kak Arli Yeremia 29. Kalian tentu sudah siap dengan catatan dan Alkitab kalian ya. Hari ini apa yang Kak Arli mau sampaikan adalah mengenai visi. Apa visi itu? Apa yang akan kita lakukan dengan visi ini? Kita buka dulu Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Voltagers, Tuhan punya visi untuk hidupmu. Tuhan punya rencana spesifik di dalam kehidupanmu. Visi itu apa? Visi adalah tujuan utama, impian, cita-cita yang harus dilakukan, yang harus diusahakan untuk tercapai. Dan Tuhan menciptakanmu, menciptakan Kak Arli, menciptakan setiap manusia di dunia ini itu bukan
karena gak ada kerjaan. Bukan karena Tuhan hanya membuat begitu aja. Tapi Tuhan punya tujuan buat hidupmu dan hidup Kak Arli. Apa itu? Ini. Tuhan sedang merancangkan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan. Pegang itu dulu. Itu tujuan Tuhan menciptakan kita. Itu keinginan Tuhan menciptakan kita. Satu lagi, Tuhan menciptakan kita bukan untuk kita nikmati sendiri, tapi Tuhan menciptakan kita juga untuk kita berguna bagi orang lain. Masih di Yeremia 1 ayat yang kelima. Ayat-ayat ini kalian catat ya, supaya ketika selesai ibadah kalian bisa mereview lagi. Dan kalian tidak kehilangan firman Tuhan. Yeremia 1 ayat yang kelima. Sebelum aku membentuk engkau, aku di sini Tuhan, dalam rahim ibumu aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi Tuhan menciptakan kita itu bukan hanya untuk kita nikmati sendiri. Tapi Tuhan juga punya visi bagi orang-orang di sekeliling kita melalui kita. Apa itu? Bahwa kita ditetapkan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bukan berarti habis ini langsung pergi ke luar negeri. Terus kemudian berbicara di tengah orang-orang yang tidak kita kenal. Mulai dari sekelilingmu. Kamu bisa memberkati teman-temanmu, kamu bisa memberkati keluargamu, orang tuamu, siapapun yang ada di dekatmu. Itu visi Tuhan untuk hidupmu. Pegang itu. Berapa tahun kalian sudah mengenal Eagle Kids? Tahu nggak? Ada visi loh, visi Eagle Kids. To make every child God's top agent. Setiap kalian yang sudah ada di Eagle Kids, kalian sudah dikasih visi untuk apa? Jadi God's top agent. Kita belajar dari satu tokoh ya. Namanya Yosua. Kak Ari suka dengan tokoh ini. Kenapa? Karena tokoh ini memulai dirinya dengan mempersiapkan diri bagi tujuan yang mulia yang Tuhan sudah berikan padanya. Ya. Ini yang Yosua terima dari Tuhan, ini visi yang Tuhan berikan untuk Yosua, dan kita akan lihat responnya Yosua. Catat dan buka Yosua 1. Yosua 1, ayat yang pertama sampai yang kelima. Kita belajar mencintai firman Tuhan. Ya, jadi jangan bosan. Ketika firman Tuhan disampaikan, dengarkan, taruh dalam hatimu, ingat-ingat, dan kemudian kamu bisa mereviewnya. Catat, itu yang penting. Yosua 1 ayat 1 sampai 5 Kak Arli bacakan untuk kalian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat 3, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku, Tuhan, menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan punya visi untuk Yosua yang tidak diselesaikan oleh Musa.
Musa tidak masuk ke dalam tanah perjanjian bersama-sama dengan bangsa Israel pada saat itu. Tapi Yosua yang menggantikan Musa memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian Tuhan. Dan Tuhan berkata, kamu lihat semua daerah yang kau injakkan kaki di sana, itu akan menjadi milikmu. Aku akan menyertai engkau. Tuhan punya visi. Sana, yang tadi dikatakan ini, sampai di laut besar, sampai di gunung, itu adalah daerahmu. Ambil, aku berikan kepadamu. Seberangilah sungai Yordan. Garis bawahi, seberangilah sungai Yordan. Apa arti seberangilah sungai Yordan? Tuhan punya tujuan. Tuhan kasih visinya sama Yosua, dijanjikan itu pasti jadi milikmu. Tapi ada perkataan, seberangilah sungai Yordan. Artinya apa? Tuhan tidak mau hanya sekedar memberikan pada Yosua, tapi Yosua tidak berusaha. Ada bagian-bagian kita, bagian-bagian manusia untuk bisa capai visi yang Tuhan udah kasih ke kita. Menjadi God's top agent itu bukan kamu sekarang sudah ikut ibadah Eagle Kids, langsung kamu bisa jadi God's top agent. Tidak. Tapi Tuhan mau ada kata-kata ini. Seberangilah sungai Yordan, bukan berarti kita langsung ke Israel terus kemudian seberangi sungai Yordan, bukan. Tapi artinya adalah ada langkah Yosua untuk capai visi itu. Ada langkah setiap God's top agent untuk bisa ambil menjadi God's top agent. Gimana Kak caranya? Kita belajar dari Yosua ya. Ketika Tuhan bilang, negeri itu milikmu, seberangilah sungai Yordan. Yosua meresponnya dengan, kalau menurut Kak Arli ini respon yang sangat baik. Respon yang benar di hadapan Tuhan. Catat, 3 respon Yosua dan ini yang dia lakukan untuk mencapai visi yang Tuhan beri padanya. 1, ya. Kalau kamu mau jadi God's top agent, kamu bukan hanya ibadah, kamu bukan hanya sekedar menghabiskan Alkitab, tapi ini catat, ada 3. 1, mempersiapkan diri dan dituntun Roh Kudus. Mempersiapkan diri dan dituntun Roh Kudus. Ketika Yosua mendengar itu negeri Kanaan adalah tanah perjanjian, kamu dan bangsa Israel akan capai ke sana, aku berikan kepadamu kata Tuhan. Dia tidak cuma diam berdoa, terima kasih Tuhan, diam-diam aja, nanti pasti aku dapat. Tidak. Tapi dia ambil satu bagian, seberangilah sungai Yordan. Nih, Yosua 1 ayat 10 sampai 11. Kali bacain ya. Yang pertama, mempersiapkan diri dan dituntun oleh Roh Kudus. Yosua 1 ayat 10 sampai 11. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. Katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu. Sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allah kepadamu untuk diduduki. Jadi Yosua ketika mendengar itu, Yosua mempersiapkan diri. Kalian pernah nggak ke satu tempat, pingin ke satu tempat, itu adalah impianmu, contoh ya ke Disneyland ya, Disneyland Jepang lah istilahnya ya. Kalian punya tujuan ke sana, kalian nggak akan mungkin begini kan? Ya udah, pasti aku nanti akan sampai ke sana. Aku punya cita-cita ke sana, oh pasti aku nanti akan ke sana. Enggak kan? Tapi kamu akan mempersiapkan diri, bilang sama mama papa, cari tanggal yang pas,
cari penerbangan yang oke, ya kan? Mempersiapkan baju, mempersiapkan segala peralatan untuk kamu bisa pergi ke sana. Gak mungkin kalian langsung pergi ke sana tanpa persiapan apapun. Yosua juga sama. Kalian juga sama. God's top agent, persiapkan dirimu untuk kamu bisa menjadi God's top agent. Gimana caranya untuk menjadi God's top agent? Kamu harus makan banyak firman Tuhan. Kenali siapa Tuhan Yesusmu. Itu kau mempersiapkan diri. Ketika kakak Eagle Kids tanya, sudah saat teduh? Jangan bingung. Saat teduh seperti apa ya? Oh iya, saat teduh adalah berdoa, baca Alkitab, doa lagi, selesai. Bukan. Saat teduh adalah persiapanmu untuk engkau nanti akan menggapai visi Tuhan yang diberikan kepadamu. God's top agent. Ketika kau saat teduh, nikmati saat itu bersama dengan Tuhan. Berulang kali ketika kakak Eagle Kids menanyakan kepadamu, di saat itulah teman-teman harus ingat, kalian itu sedang dipersiapkan untuk menjadi God's top agent. Ketika ditegur, ketika dikasih tahu oleh papa mama, kalian sedang dipersiapkan untuk menjadi God's top agent. Supaya bisa jadi teladan. Ya. Apalagi Yosua bilang, ayo siapin bekal. Terus kemudian apalagi? Coba Yosua 2 ayat 1. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya pergilah amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Tahukah ketika Yosua sudah menyeberangi sungai Yordan, gak langsung dapat, tapi dia harus menghadapi musuh-musuh yang di depannya, termasuk Yeriko. Dan ketika menghadapi Yeriko, Yosua enggak kayak gini, oh ini pasti punyaku, ya udah langsung masuk aja. Enggak. Dia mempersiapkan diri, dia lihat dulu. Aku kalau mau mengalahkan Yeriko, aku harus tahu apa kelemahannya. Di mana aku bisa masuk? Bagaimana keadaan kota itu, bagaimana keadaan negeri itu. Dipersiapkan tentunya dengan tuntunan Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus. Nih, Yosua 5 ayat 14. Kalau kalian mencintai firman Tuhan, kalian pasti akan tercengang, kalian akan terkagum dengan apa yang Tuhan buat. Ya, jangan hanya nonton anime, atau jangan hanya nonton drama-drama yang lain. Nih, firman Tuhan ini ya, bukan hanya cerita, tapi ini terjadi sungguhan. Ini lebih menarik daripada anime yang hanya sekedar fiktif. Atau drama-drama yang sekedar fiktif juga, yang itu enggak terjadi. Itu hanya karangan manusia. Tapi ini adalah firman Tuhan. Ya, baca ini. Yosua 5 ayat 14. Sebelum Yosua masuk ke Yeriko, dia bertemu dengan panglima bala tentara Tuhan sendiri. Dan kemudian di ayat 14, Yosua berkata begini. Ini jawabnya panglima bala tentara Tuhan ya, dari surga. Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Tuhan sendiri yang datang pada Yosua dan bilang, hei, akulah yang akan menjadi panglima tentaramu. Jangan takut karena aku sudah ada di sini Yosua. Dan kemudian Yosua enggak kayak gini, aku enggak perlu. Aku udah tahu itu punya aku kok, aku enggak perlu engkau. Bukan, tapi Yosua sujud dan bilang, iya tolong kasih tahu aku apa yang aku harus lakukan. Minta
Tuhan menuntun hidupmu, mempersiapkan diri dan menuntun hidupmu. Ya. Itu yang pertama. Untuk kamu bisa capai visi, menjadi God's top agent. Yang pertama adalah mempersiapkan diri dan mau dituntun oleh Roh Kudus. Yang kedua adalah jalani prosesnya bersama Tuhan. Jalani prosesnya bersama Tuhan. Apa itu proses? Yaitu apa yang sekarang lagi engkau alami ini. Apa yang sekarang kau hadapi ini. Kalau engkau sekolah, mau naik kelas, harus lewati ujian, bukan? Ketika kau tahu kau akan naik kelas, kalau lulus ujian itu kamu akan naik kelas, kamu nggak mungkin diam aja tidak persiapan. Kamu pasti persiapkan diri. Setelah kamu persiapkan diri, nggak mungkin dong kamu langsung tiba-tiba celing keluar nilai. Enggak kan? Habis persiapkan diri, apa dulu? Ikuti ujiannya, kerjakan soalnya, baru kamu nanti akan dapat hasilnya. Benar? Yang dinamakan menjalani proses itu adalah ketika kau mengerjakan ujian sekolah itu. Kalau kamu mau menjadi God's top agent yang menjadi visi Tuhan juga atas hidupmu, kamu juga harus lewati prosesnya. Bukan hanya saat teduh terus di rumah. Bukan hanya berdoa terus di rumah. Tapi mulai berjalan. Gimana Kak caranya? Belajar dari Yosua. Yosua 6 ayat 1 sampai 5. Ini Tuhan udah kasih tahu caranya. Gimana supaya mengalahkan tembok Yeriko. Ya, yuk nih. Kita baca ya. Yosua 6 ayat 1 sampai 5. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Nih lihat. Tahu ada orang Israel. Yeriko langsung tutup gerbangnya. Gak ada yang keluar, gak ada yang masuk. Semua ada di dalam. Artinya apa? Gak mungkin Yosua mau masuk, bagaimana, lewat mana. Tapi Yosua mau jalani prosesnya karena Tuhan udah kasih tahu. Nih, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Tuhan udah kasih tahu nih caranya. Ini loh proses yang nanti kamu akan hadapi. Gini loh caranya kamu mengalahkan Yeriko. Kelilingi tembok Yeriko itu 1 kali sehari aja. Tapi pada hari yang ke-7, kelilingi 7 kali. Yang terakhir, ketika ada suara sangkakala bunyinya nyaring dan panjang, kalian bersorak-sorak ya. Bersukacita karena kemenangan udah diberikan kepada kalian. Tuhan udah kasih tahu, ini loh prosesnya ya untuk kalahkan Yeriko. Maka apa yang dilakukan oleh Yosua? Ketika Yosua udah tahu, sudah seberangi, sudah siapkan segala sesuatu. Ketika Yosua udah tahu caranya, terus Yosua akan tenang-tenang, habis itu tidur-tiduran. Ah tenang, gampang itu. Nanti aku suruh aja, siapa 1 orang aja keliling. Sama seperti apa yang Tuhan katakan. Gak perlu semua, nanti pasti juga akan runtuh. Apakah seperti itu? Tidak.
Yosua bukan orang yang malas, tapi Yosua taat. Yosua jalani prosesnya juga bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan yang minta, kalau Tuhan yang suruh, Tuhan tidak mungkin akan lepaskan. Tuhan pasti akan sertai. Kalau kamu menjadi God's top agent, jalani prosesnya. Gimana caranya? Harus melangkah. Ketika kau sudah saat teduh, ketika kau sudah baca firman Tuhan, God's top agent itu artinya bukan untuk dirinya sendiri. Belajarlah untuk mulai ingat, siapa temanku yang belum kenal Tuhan ya? Atau siapa temanku yang saat ini games terus? Atau siapa temanku yang akhir-akhir ini kok suka berkata kotor ya? Aku rindu dia pun juga mengenal Tuhan. Sama seperti aku ketika saat teduh, aku mau ajak dia saat teduh. Nah, di situ prosesnya. Ajak dia saat teduh, jalani prosesnya, telepon dia, bilang, hey kamu udah saat teduh belum? Kalau dia nggak tahu apa itu saat teduh, jelaskan saat teduh adalah kamu bersama dengan Tuhan. Waktu kamu bersama dengan Tuhan, menyembah Tuhan dengan enak, dengan nggak dibatasi waktu. Kamu sama Tuhan aja. Terus kita baca firman sama-sama yuk. Kalau temanmu belum terbiasa dengan saat teduh, itu prosesnya. Kamu bisa menjadi God's top agent. Di rumah. Ketika di rumah udah udah dengan keluarga. Jalani prosesnya bagaimana? Ketika mama bilang, ayo waktunya tidur. Sudah larut malam. Jalani prosesnya. Jangan bilang, besok kan sekolah online, itu pun juga gak sepanjang hari dan siang. Jadi gak apa-apa lah mah. Gak usah tidur pagian, gak larut. Kalau bisa subuh-subuh baru tidur. Bukan dong, itu bukan proses yang Tuhan mau. Tapi bagaimana kau mengalahkan dagingmu, bagaimana kau mengalahkan kesenanganmu untuk engkau dapat melakukan apa yang menjadi tujuan baik dari mama. Untuk kasih tahu. Ya, persiapkan dirimu menjadi God's top agent dan dituntun oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Yang kedua, jalani prosesnya bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, persembahkan untuk Tuhan. Ya, persembahkan untuk Tuhan. Yosua 6 ayat 18 sampai 19. Jadi setelah Yosua mempersiapkan diri, Yosua dituntun oleh Tuhan, Yosua jalani prosesnya, mengelilingi tembok Yeriko. Dia dapatkan kemenangan, tembok Yeriko runtuh, dia bisa menguasai tempat itu. Apa yang dilakukan? Kalau kita udah capai tujuan, kalau teman kita udah lihat kita menjadi teladan, apa yang kita lakukan? Persembahkan untuk Tuhan. Yosua 6 ayat 18 dan 19. Ini adalah perkataan Yosua ketika Yosua menang. Ya, tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Setelah mengkhususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaraan Tuhan. Ada emas, ada perak, ada tembaga, besi. Pada zaman itu kalau dijual akan sangat mahal dan dapat membiayai hidup paling tidak dengan bangsa Israel. Tapi Yosua bilang khususkan itu, taruh di perbendaharaan Tuhan. Artinya ketika Yosua udah dapat Yeriko, dia enggak bilang kayak gini, ini karena aku, ini karena kita. Jadi semua ini berhak milik kita. Ayo kita lakukan, ayo kita manfaatkan. Tidak. Tapi Yosua tahu siapa yang memberi kemenangan. Karena itu bagian terbaiknya
diberikan pada Tuhan. Persembahkan pada Tuhan. Ketika temanmu yang kau telepon itu, dia rajin saat teduh akhirnya, jangan ambil kebanggaan itu untuk dirimu, tapi God's top agent itu pasti akan bilang, terima kasih Tuhan, Tuhan buat aku jadi partnermu. Bukan karena aku, tetapi karena Tuhan yang memampukan aku. Itu setelah kau bisa dapatkan visi apa yang Tuhan berikan kepadamu. Yosua 7 ayat 1 dan ini adalah ayat yang terakhir. Apa akibat dari bangsa Israel yang tidak mengindahkan perkataan dari Yosua itu, yang gak mau mempersembahkan pada Tuhan? Ada bangsa Israel, ada beberapa itu yang melakukan hal ini. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Jangan sampai murka Tuhan terhadap kita ya. Tuhan taruh visinya di dalam dirimu. Ingat yang pertama tadi, Yeremia 29 ayat 11. Tuhan punya rencana indah, masa depan penuh harapan. Dan Tuhan menjadikan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, menjadi God's top agent. Lakukan 3 hal ini. 1, persiapkan diri. Dan mau dituntun oleh Roh Kudus. Silakan naik PAW. Yang kedua, jalani prosesnya ya, bersama dengan Tuhan. Jangan lakukan sendiri dengan pemikiranmu, tapi jalani bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, ketika kau sudah jadi teladan, ketika orang memujimu, ketika teman-temanmu membanggakanmu, ingat, persembahkanlah untuk Tuhan. Maka visi Tuhan akan terus terjadi dalam hidupmu. Hari ajak semuanya saat ini fokus hanya menyembah Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi, jadikan aku indah. Minta sama Tuhan, Tuhan jadikan aku indah di hadapanmu, supaya aku bisa kau pakai, supaya visi Tuhan terjadi atas hidupku. Dan kalau Tuhan, rancangan Tuhan terjadi atas hidupku, aku gak mau pakai untuk diriku sendiri, aku mau jadi berkat juga. Karena aku adalah God's top agent. Jadikan aku indah. Jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Biar ini jadi doa kita. Kali minta semua bisa taruh tangan kanan di dada dan nyanyikan lagu ini. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahanmu. Ku berikan segala, amin, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu Tuhan, bukan pemikiran kami sendiri. Di dalam hidupku, ajarku berharap
firman-Mu dalam kehidupan kami, dalam kehidupan setiap voltagers, dalam nama Yesus. Terjadi saat ini dalam nama Yesus. Rencana indah, masa depan penuh harapan ada padamu Tuhan. Jadikan aku indah. Amin. Perbaharui hati kami ya Tuhan. Perbaharui pikiran kami. Kami mau terus mengenal Engkau di dalam nama Yesus. Ajarku berharap hanya kepadamu. Yesus, we love you Lord. Amin. Kepadamu Tuhan. Setiap kalian yang mendengarkan ini, taruh tangan kananmu di dada dan angkat tangan kirimu. Ikuti Carly berdoa. Tuhan, terjadilah padaku sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau Tuhan menjadi God's top agent yang mengambil bagian untuk mencapai visi Tuhan atas hidup kami. Kami percaya kepadamu. Aku percaya kepadamu. Kau tidak pernah meninggalkan aku. Masa depanku penuh dengan harapan. Sucikan aku. Ajari aku mengasihi Engkau. Sehingga aku gak menyerah. Aku akan jalani proses bersama dengan Tuhan. Untuk mencapai apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Haleluya. Jadikan aku indah yang Kau padaku lihat, seturut karya-Mu di dalam diri. Angkat kedua tanganmu, angkat kedua tanganmu. Ajarku biar berkat ini turun atasmu. Tangan Tuhan, gembalamu yang baik dan mulia itu saat ini menumpangkan tangan atas kepalamu, memberkati, menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan, hamba serahkan setiap anak-anak Eagle Kids, terutama voltagers, ke dalam tangan-Mu. Bentuk mereka Tuhan seturut dengan apa yang Kau mau. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.